Punya apa? C per K. Jaraknya berapa? 350. Kecepatannya? Nah, karena mereka saling saling berhadapan, saling searah, bukan searah. Berlawanan tapi saling mendekat, berarti kecepatannya ditambah 40 ditambah 60. Berarti kecepatan totalnya adalah 100. Nah, jadi jawabannya adalah 3,5 jam. Nah, 3,5 jam dari jam 7 berarti jam 10.30. Dan ada yang ada yang kesulitan sampai sini? Bisa ya? Allah. Jadi kalau kecepatan ditambah hanya untuk yang berlawan arah tapi saling bertemu gitu ya. Nah, nomor 10. Sebuah mobil menempuh jarak 15 kilo dengan bensin 1 liter, sedangkan kecepatannya 50. Nah, kalau kecepatannya 60, ternyata jarak tempuhnya cuma 80% gitu ya. Berarti di sini ada pernyataan, ada pertanyaan. Pernyataan ini mengatakan kalau 1 liter 15 kilometer kalau kecepatannya 50. Nah, kalau kecepatannya 60, jaraknya berapa dong? Jaraknya cuma 80%-nya. 80 per 100 dikali 15 kilo. Berarti berapa? Ini kita sederhanakan, dibagi 5 berarti 20, dibagi 5, 3. Terus ini 20 dibagi 21, 20 dibagi 80 dibagi 84. 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti jaraknya 12 kilometer kalau pakai kecepatan 60 kilometer per jam. Oke, sekarang pernyataan ini sudah kita temukan ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya menjurus ke yang kecepatan 60. Berarti pakai pernyataan yang kedua. Yang ditanyakan kalau jarak 120, berarti berapa liter? Berapa liter? Ayo tulis di komen. Ini udah ketemu ini. Udah ketemu clue-nya. Tinggal dikalikan aja. Berapa liter, teman-teman? Kalau 1 liter itu 12 km. Terus kalau 120 km berarti titik-titik liter. Bedanya tinggal nolnya aja, berarti 10 liter. Jawabannya E. Selanjutnya, sekarang kita ke peluang. Silakan dikerjakan waktunya 2. Oke, dalam suatu rapat yang dihadiri oleh 36 orang, ada beberapa cara jabat tangan yang mungkin terjadi jika setiap orang harus berjabat tangan setelah rapat selesai. Ayo, siapa yang sudah selesai? Orangnya ada 36. Kalau misalkan kalian, kalau misalkan teman-teman nggak tahu rumusnya,
Rumus ini bisa kalian cari sendiri. Caranya gimana? Kalau saya ya, kalau saya perumpamaan dulu, misalkan ini kan orangnya 36. Nanti. Oke, kembali lagi. Maaf ya teman-teman tadi ada yang minta sesuatu. Nah, kalau saya lupa rumus, saya pakai perumpamaan dengan ngasih contohnya orangnya 5 dulu aja, biar nggak susah. Ada 5 orang A, B, C, D, E. Nah, kalau mereka kan nggak mungkin jabat tangan sendirian ya. Aduh, sebentar ya. Oke, kan nggak mungkin setiap orang tuh berjabat tangan sendiri. Jadi kalau misalkan ada 5 kan berarti A ke B, A ke C, A ke D, A ke E. Di sini ada 4 variasi. Habis itu dari B. Kalau B ke A tadi kan sudah ya. Lanjut ke B C, B D, B E. Tambah 3. Habis itu dari C, C D, C E. Tambah 2. Habis itu tambah 1. Berarti berapa? Ini tambah ini 5, tambah ini 5, berarti 10. Berarti kalau misalkan tadi 5 orang, berarti menjumlahkannya dikurangi 1 dulu. 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berarti kalau 36, gimana 36? Berarti kalau 36 berarti mulai dari angka 35 tambah 34. Ini saya hapus dulu ya. Berarti kalau 36 kita menjumlahkannya dari 35. 35 tambah 34 tambah tambah 33 tambah 33. Tapi kalau kita tulis semua kan nggak cukup waktunya. Makanya kita pakai titik-titik ini dulu. Terus 3 tambah 2 tambah 1. Kan nggak mungkin kita tambah semua ya. Nah, habis itu caranya yang belakang ditambahkan dengan angka yang paling ujung lagi. Ini sama ini menghasilkan 36. 34 tambah 2, 36 juga. Ini tambah ini 36. Berarti semakin ke tengah, semakin ke tengah, semakin tengah, 36 semua kan. Nah, berarti di sini 36-nya ada berapa? Nah, di sini kan angkanya ada 1 sampai 35 ya. 1 sampai 35. Sementara mereka berpasangan kan, namanya salaman kan pasti 2 orang. Berarti harus dibagi 2. Berarti rumusnya adalah 36, karena ini tadi kan hasil penjumlahannya 36, dikali 35 per 2. Kenapa 35? Karena di sini 1 sampai 35. Kenapa dibagi 2? Karena berjabat tangannya 2 orang. Berarti jawabannya adalah ini dibagi 2 1, ini dibagi 2 18. 18 kali 35. 3 kali 8 tambah 4 28. 36. Jawabannya adalah 630 cara. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya sekarang saya mau mengubah pertanyaannya. Kalau misalkan rapat itu dihadiri oleh 20 orang, berarti berapa variasi berjabat tangan? Nah, kalau misalkan dihadiri oleh 20 orang, berarti berapa variasi jabat tangannya? Kalau 20 orang, berarti rumusnya adalah 20 dikali
Berapa angka di bawah 20? 19. Dibagi 2. Ini bagi 21, bagi 2 10, sama dengan 180. 190. Gampang ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah dadu dilempar ke sebuah meja secara bersamaan. Berapakah kemungkinan munculnya angka genap pada kedua dadu tersebut? Ayo, teman-teman sambil menghitung ya, sambil mengotak-atik. Nanti kalau sudah ketemu, ditulis jawabannya di kolom obrolan. Gimana teman-teman? Sudah ketemu nomor 2? Dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Dadu itu matanya ada berapa? Ada 6. Di sini ada dadu satu, dadu kedua. Oke. Sekarang yang ditanyakan adalah angka genap. Nah, dadu itu kan angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka genap itu kan ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Berarti angka genapnya ada 3. Dari total berapa angkanya? Dari total 6. Sedangkan dadu yang satunya lagi juga sama. Yang ditanyakan adalah angka genap. Angka genapnya ada 3 dari total 6. Tinggal dikali saja. Sama dengan 3 kali 3 9, 6 kali 6, 36. Lalu kita sederhanakan 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 4 ya. Jawabannya adalah B. Jadi jadi kalau ada dadu, pasti matanya adalah 6. Jadi kita bagi 6. Terus yang ditanyakan berapa? Misalkan genap, berarti ada 3. Kalau ganjil, sama 3 juga. Karena kan angkanya 1, 3, dan 5. Kalau sekarang nomor 3. Silakan mengerjakan 1,5 menit. Di lemari terdapat 20 buku dengan 10 diantaranya bersampul biru. Nah, kalau yang dadu tadi masih level mudah, kalau ini level sulit karena di sini ada yang 1, 10 biru, 10-nya bukan biru. Nah, terus yang diambil 17 buku. Diambil 17 buku, yang 10-nya biru, yang 7-nya lagi ngacak. Yang 7 lagi mengacak. Nah, ada berapa variasi kalau kayak gini? Gimana, sudah ketemu teman-teman? Sambil coret-coret ya. Oke, kita bahas. Ada 20 buku. Di antaranya 10 biru, 10-nya yang bukan biru. Nah, Dodi diminta mengambil buku sebanyak 17. Nah, 17 itu kriterianya 10-nya biru. Berarti birunya udah keambil semua. Tidak ada variasi. Sedangkan yang 7 adalah buku yang bukan biru. Nah, berarti
Buku yang bukan birunya tadi kan 10, diambil 7. Ada variasi, ada berapa variasi buku yang diambil kalau yang diambil 7? Berarti yang biru ini kita abaikan karena tidak ada variasi. Kita fokus ke buku yang bukan biru. Nah, di sini kan dari total 10 diambil 7 ya. Dari total 10 diambil 7. Berarti rumusnya adalah 10 dikurangi 7 faktorial. Maksudnya titik kayak gini tuh. Saya yakin teman-teman udah bisa semua ya. Nah, terus 10 dikurangi 7 baru di. Nah, itu ya. Kalau misalkan 10 faktorial itu kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 7 faktorial itu kan dari sini ya. Berarti kita hapus yang sini. Tuh, kita hapus yang mudah. Terus kalau 7, oh ya, faktorial. Faktorial tuh maksudnya kayak gini loh. Oke, saya ulang ya. Misalkan 2 faktorial itu kan berarti 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Jadi ini tuh untuk menghitung peluang. Peluang yang tidak mungkin adanya pengulangan. Maksudnya pengulangan tuh gini. Kan di sini bukunya ada buku A, B, C, D. Kan yang diambil itu nggak mungkin bukunya A, A, A. Pasti beda semua kan. Hmm. Sama kayak orang kalau salaman kan nggak mungkin orang A bersalaman dengan dirinya sendiri, gitu ya. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti kalau 10 faktorial dikurangi 7 faktorial kan berarti sisa 10 kali 9 kali 8. Nggak mungkin sampai 7 dan seterusnya karena udah dikurangin. Terus dibagi 10 kurangi 7 itu 3. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Berarti berapa ini? 9 kali 7, 9 kali 8, saya salah ngomong. 9 kali 8, 72, dikali 10 sama dengan 720. Sedangkan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 72 kali 72 dibagi 6 sama dengan 72 bagi 6 itu 12 ya. 0. Jawabannya adalah 120. Kalau mau di screenshot dulu boleh teman-teman. Silahkan. Ini termasuk soal yang agak susah. Oke, sudah. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Nomor 4. Oke, nomor 4 ini soal yang sangat mudah. Kalian bisa mengerjakan dalam 10 detik. Kenapa 10 detik? Karena mau di sini kan soalnya berbunyinya seperti ini ya. Sepasang suami istri merencanakan mempunyai 4 orang anak. Peluang anak laki-laki nomor 2, peluang anak kedua dapat jenis kelamin laki-laki adalah. Nah, jenis kelamin itu kan ada dua macam. Cuma ada dua macam laki atau perempuan. Mau dia mau punya anak 4 atau 10 atau 100, mau dia anak pertama, anak kedua, anak ketiga, yang namanya jenis kelamin kan cuma ada peluangnya ada dua. Berarti kalau dua berarti seperdua laki-laki, seperdua perempuan. Nah, ini soal pengecoh juga. Karena sebenarnya terlalu gampang, tapi kadang diujikan biar mengecoh teman-teman gitu. Nah, jadi kalau ada salah kayak gini, jawabannya udah pasti setengah, oke?
setengah bisa dikerjakan dalam waktu 10 detik. Ya, gampang ya teman-teman ya. Bahkan soal yang laki-laki perempuan tadi sering keluar juga di soal SMA ya, soal genetika, soal biologi. Nah, nomor 5. Dua orang pergi menonton konser di stadion. Stadion mempunyai 3 pintu dan mereka masuk lewat pintu yang sama, tapi keluarnya harus berlainan. Oke, di sini kata kuncinya adalah pintunya ada 3. Kata kunci yang kedua adalah masuk dan keluar lewat pintu yang berlainan. Berarti nggak boleh ada pengulangan. Masuk lewat A nggak boleh keluar lewat A. Masuk lewat B nggak boleh keluar lewat B. Dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, kalau kalian lupa rumus, soal ini bisa jadi ladang skor karena sampelnya cuma dikit, cuma ada 3. Misalkan pintunya kita kasih nama ABC ya. Pintunya kita kasih nama ABC. Nah, masuk lewat A, sekarang kita cari peluangnya ya. Masuk lewat A, keluar lewat B. Masuk lewat A, keluar lewat C. Oke, sudah ada 2 variasi yang masuk lewat pintu A. Sekarang, sekarang yang masuk lewat pintu B. Masuk lewat B, keluar lewat A. Masuk lewat B, keluar lewat C. Ya, tidak boleh B masuk, B keluar lagi. Tidak boleh ada yang sama. Sekarang C. C masuk, keluar lewat A, dan satunya keluar lewat B. Ada berapa variasi di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya adalah 6 ya. Ini soal yang menjadi ladang skor. Selanjutnya, nomor 6. Ya, teman-teman, silakan dikerjakan 1 menit. Udah? Belum ada yang menjawab? Kita bahas. Ada 5 pasangan tamu pada suatu pesta. Jika masing-masing tamu belum saling kenal kecuali dengan pasangannya, mereka saling berjabat tangan dengan orang yang belum mereka kenal. Maka variasi jabat tangannya ada berapa? Hmm. Kalau normalnya, kalau normalnya kan di sini ada 10 orang ya. 10 orang itu kan berarti 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 4 3 2 1. Nah, ini normalnya. Tapi di sini ada pengecualian. Pengecualiannya kenapa? Ada yang sudah kenal yaitu pasangannya. Jadi mereka nggak perlu salaman sama pasangannya sendiri. Jadi harus kita kurangin. Di sini kurangin 1. Kurangi 1, dikurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1. Berarti sisanya berapa? 8, 8, 7, salah. 6 ya ini ya. 7 udah dikurangi 1, 6, 6, 4, 4, 2, 2. Yang satunya habis.
Oke, berarti tinggal dihitung. 8 sama 2, 10. 10 juga. 10 juga, 10 juga. Ada berapa kali 10 di sini? 10, 10, 10, 10. Ada 40. Gimana teman-teman? Yang ini sudah paham belum? Kenapa dia harus dikurangin satu? Kenapa sih harus dikurangin satu gitu? Karena logikanya gini, kalau kalau misalkan teman-teman mau tanya alasannya kenapa harus dikurangin satu, asal usulnya dari seperti ini. Kan ada 10 orang, 10 orangnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. Kita harus tahu alasannya dulu ya biar logikanya lebih nyampe. Kan bisa pakai rumus. Oh iya, 8/2. Jadi gimana yang komen tadi? Bisa pakai rumus sebelumnya juga kan. Jadi 8/2. 10 kali 8/2 ya. Oh iya, 10, 8/2 ya. Iya. Berarti 10 dikali 8/2. Duanya jabat tangan, delapannya. Oh iya, ini rumus cepatnya ya. Jadi 10 tadi jumlahnya, 8 itu karena variasi jabat tangannya. Kenapa ada 8? Maaf ya, ada suara. Oke, kenapa 8? Karena dikurangin satu, karena dia nggak mungkin salaman dengan dirinya sendiri. Ya, dikurangin satu lagi karena tidak mungkin dia salaman dengan pasangannya. Jadi kayak gini, ini misalkan A berpasangan dengan B. Jadi di sini variasi salamannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi gitu loh asal usulnya. Kenapa jadi 8? Jadi total 8. Jadi total 10 orang karena tidak mungkin salaman dengan dirinya sendiri, tidak mungkin salaman dengan pasangannya. Jadi jawabannya adalah 40. Sekarang nomor 7. Silahkan dikerjakan nomor 7 sambil saya menghapus dulu. Sebuah kotak berisi 40 bola masing-masing nomor 1 sampai 40. Dipilih 2 bola secara acak dalam kotak tersebut. Probabilitas kedua bola tersebut bernomor genap habis dibagi 3 adalah, bolanya ada, nah ya, ada satu kotak. Ingat, kotaknya adalah satu. Kalau kotaknya ada dua, itu rumusnya beda lagi. Kotaknya ada satu, bolanya ada 40. Nomornya 1 sampai 40. Nah, yang ditanyakan adalah bola yang nomornya genap tapi bisa dibagi 3. Berarti kalau nomor genap bisa dibagi 3, kelipatan dari angka 6 ya. Berarti mulai dari angka berapa bolanya? Dari angka 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Oke. Jadi yang dicari adalah bolanya ada 6 ya. 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Kemudian totalnya ada 40 bola. Dipilih 2 bola secara acak. Probabilitas kedua bola. Yang diambil adalah berapa bola?
Nah, pengennya diambil dua bola ya. Dua bola dapatnya nomornya ini di antara enam ini. Nah, berarti saya lupa dikit. Dipilih dua bola secara acak yang tiga, dua bola. Kemungkinan bola yang diambil itu ada berapa variasi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Ntar saya agak saya agak lupa dikit. Diambil dua bola ya, diambil dua bola. Pengennya angkanya antara 6 ini. Berarti 6 sama 12, 6 sama 18. Berarti kan kalau kayak gini tuh rumusnya ini kan ada 6 angka ya. Berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berarti berapa ini? 6, 6, 3. 6, 3 tuh 6 sama 6, 12 tambah 3, 15. Peluangnya ada 15. Nah, 15-nya itu dari total berapa peluang? Ngitung dulu, ini udah ketemu peluangnya. Terus kita ngitung total kejadiannya. Total kejadiannya itu kan ada berapa bola di sini? Ada 40. 40 bola diambil dua-dua. Berarti kalau 40, ya tadi kan 6 ya. Kalau 40 berarti 39, bukan, bukan 39, 40 dikali 39 per 2. 2 dibagi 2, 1. 40 dibagi 2, 20. Berarti 20 kali 39, 78. Nah, 15 per 780 kita sederhanakan. Bisa nggak 780 dibagi 15? Pasti bisa. Dibagi 15. 78 bagi 15 dapat 3. Terus ini 75, 8, 30 dibagi 3, 2. Kok 3 sih? 5 ya, salah. 750 dibagi 15 itu dapatnya 5. 52. 1/5, 2. Oke. Ada yang bertanya 39 dari mana? Ini. Kan ini angkanya 40. Kalau peluang itu pasti dikurangin satunya. Ini 40, berarti di sini dikurangi satunya. Terus dibagi 2. Itu ya. Sama kayak soal-soal yang sebelumnya. Misalnya di sini 20, berarti dikali berapa? 19 per 2. Kalau misalkan di sini 10, berarti dikali 9 per 2. Jadi angka yang sebelah sininya itu hasil pengurangan satunya. Kenapa harus dikurangi satu? Karena tidak mungkin dia mengalami penggandaan diri. Misalkan kan bolanya kan satu-satu. Kan nggak mungkin ngambil bola dua, dapatnya angka satu sama angka satu gitu kan. Kan di situ tidak ada pengulangan. Ya. Jadi yang dikurangin satu itu khusus untuk peluang yang bendanya itu tidak ada pengulangan. Misal tadi kayak salaman, kan tidak mungkin salaman dengan diri sendiri. Terus bolanya angkanya 1 sampai 40 diambil dua, kan nggak mungkin bola angka satu diambil sama angka satu lagi gitu ya. Jadi harus dikurangi satu. Boleh di screenshot dulu. Nah,
Selanjutnya nomor 8. Sambil saya hapus. 10 titik pada suatu lingkaran diberi nomor 1, 2, dan seterusnya sampai angka 10. Seekor katak melompat searah jarum jam. Satu satuan jika katak berada pada nomor yang merupakan bilangan prima. Oke, berarti kita bikin lingkaran dulu ya. Kita bikin lingkaran. Jadi kalau kayak gini tuh kita tipsnya harus membaca sambil menggambar. Ya. Terus kita bikin dulu angkanya 1 sampai 10. Ini 1, ini 6. Berarti sini 2, 3. Salah ya, kurang ya. Saya hapus dulu. Gambar lingkaran dikasih nomor 1 sampai 10. 1, ini 6. Oke, 2, 3, 4, 5. Stilus pennya agak error. 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 nomor ya. Jadi ini beda dikit sama jam ya. Seekor kata melompat searah. Jadi kalau misalkan dia dari angka prima, dia melompatnya 1 kali 1-an. Kalau misalkan bukan bilangan prima, dia melompatnya 3 1-an gitu. Angka primanya itu apa aja sih angka prima? Angka prima itu angka yang bisa dibagi dirinya sendiri, tapi bukan angka satu ya. Kalau angka satu tidak masuk dalam angka prima. Jadi angka prima ada apa aja? Ada 2, ada 3, ada 5, sama angka 7. Oke. Sekarang tadi yang melompat 3 1-an yang mana? Yang bukan bilangan prima ya. Seekor katak melompat searah jarum jam 1 satuan jika katak berada pada nomor yang merupakan bilangan prima. Oke, dimulai dari 1 ya. Di sini kan kataknya mula-mula 1 itu kan bukan bilangan prima. Berarti dia melompatnya berapa kali? Berapa jarak? 3 jarak. 1, 2, 3. Langsung ke angka 4. 4 itu bilangan prima bukan? Bukan. Berarti lompatnya 3 jarak lagi. Set. Nah, itu bilangan prima? Iya, bilangan prima. Jadi lompatnya 1 kali. Set. 8 bilangan prima bukan? Bukan. Berarti loncatnya 3 jarak. Kembali ke angka 1 lagi. Ya, teman-teman. Itu dalam 1 kali putaran butuh berapa kali loncat? 1, 2, 3, 4. 4 kali loncat ya. Ini udah betul belum ya saya bacanya? Melompat jika bukan bilangan prima lompat 3. Oh ya udah benar. Sekarang total lompatan kataknya ada 2019 kali. Oke, berarti 1 kembali ke angka 1 itu membutuhkan 4 kali loncatan. Oke, 2019 dibagi 4 berapa? Kurang turun dulu. 2019 dibagi 4 dapat 5, 20. Terus turun 1.
nol. Terus 19 bagi 4 berapa tuh? 4 ya, 16. Sisa berapa? Sisa 3. Sisanya 3. 3 kali lompatan. Berarti dari mulai angka 1, kataknya harus melompat 3 kali lagi. 1, 2, 3. Berarti dia berakhir di angka sini. Nah, 3 kali lompatan setelah angka 1. 1, 2, 3. Kataknya berakhir pada angka 8. Jawabannya adalah ada di soal selanjutnya. Ada di halaman selanjutnya. Nih ya, jawabannya adalah 8. Gampang ya teman-teman ya. Jadi untuk beberapa soal, teman-teman harus menggambar. Karena ketika kita menggambar, kita itu mencicil untuk memahami satu kalimat, terus baca kalimat lain, kita coret lagi, gitu. Jadi akan semakin mudah. Nomor 19. Di dalam suatu kotak terdapat 3 bola merah dan 3 bola putih. Dari dalam kotak akan mengambil 2 bola sekaligus. Peluang terambilnya bola merah dan putih. Oke, ini masih lumayan gampang. Ingat di sini kotaknya ada berapa? Kotaknya ada satu. Suatu kotak ya, kotaknya satu. Berarti kita nggak pakai perkalian ya. Nggak pakai 1/berapa dikali berapa per berapa gitu enggak. Bolanya ada 3. Merah, 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 putih, putih, putih. Akan diambil 2 bola sekaligus. Peluang ketemunya bola merah dan putih berapa? Ayo. Silakan waktunya 1 menit ya teman-teman. Kalau ini bisa di logika secara mudah. Oke, sudah ketemu? Kita mulai bahas saja. Di sini ada bolanya 6. Merah, 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 putih, putih, putih. Nah, kalau bolanya ini dengan ini nggak sesuai kriteria. Kalau merah dengan merah lagi tidak sesuai kriteria. Kalau ini dengan ini sesuai kriteria. Kalau ini dan ini sesuai kriteria, ini dan ini sesuai kriteria. Berarti di sini ada berapa variasi? Ada 5, ada 5 garis kan? Tapi yang sesuai kriteria berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 dari 5. Jawabannya ini. Kalau misalkan diulang, bisa nggak? Bisa. Sama, hasilnya tetap sama. Misalkan gini. Yang tadi kan yang diawali dari yang kiri ya. Sekarang kita awali dari yang bola kedua. Apakah garisnya akan tetap 5? Iya, 5. Ini dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mau dibolak-balik apapun garisnya akan tetap 5. Jadi variasinya akan tetap 3/5. Oke, itu ya teman-teman. Di sini mumpung bolanya itu cuma 6, kita bisa pakai manual kayak gini ya. Tapi kalau misalkan sampai 40, kita harus nemukan rumusnya.
Gitu ya teman-teman. Sekarang kita ke nomor 10. Masih kuat ya teman-teman ya. 7 orang bepergian dengan 2 mobil milik orang di antara mereka. Masing-masing mobil dikemudikan oleh pemiliknya dan kapasitas mobil masing-masing adalah 4 orang termasuk supir. Banyaknya cara menyusun penumpang di kedua mobil adalah, ayo waktunya 2 menit. Ini lumayan pakai mikir dulu ya, karena ada sopir, ada penumpang, mobilnya 2. Silakan 2 menit. Oke, ini lumayan sulit ya. Karena di sini kan mobilnya kapasitasnya 4. Terus orangnya 7 kan. Berarti kan ada variasi yang mobil A 3, ada yang variasi mobil B yang 3 orang. Nah gitu ya. Silahkan 7 orang. 7 orang tuh nggak semua orang dihitung ya. Yang dihitung yang penumpang aja. Kalau 7 orang berarti penumpangnya 5 orang karena kan 2 orang. 2 orangnya kan pemilik mobil. Dia pemilik sekaligus sopirnya dia. Berarti 5 orang itu kita otak-atik. Kita gambar dulu aja boleh. Kita gambar mobilnya. Terus orangnya 5 ya. Orangnya misalkan orang satu aja. Orang A, B, C, D. Oke. Gimana? Berarti variasinya kalau kita manualkan kayak gini. A, B, C, D, E. Ini variasi satu. Terus A, B, C. Ini D, E. Terus susah. Pakai harus nemu rumusnya ini. Sudah ada yang menemukan? Udah jam berapa ini? 11.20. Tadi kita dari jam 10. Gimana teman-teman? Sudah ada yang menemukan? Kalau misalkan nemu kayak gini, teman-teman harus, kalau misalkan merasa sulit, tinggalkan dulu ya, terakhir ya. Karena untuk menjadi sempurna skor 300 itu memang agak sulit. Karena waktu khusus untuk TBS itu waktunya memang cepet banget kayak dikejar. Jadi jarang banget ada orang yang sampai 300. Kalau saya sendiri 215. Dari berapa? 215 dari 300 itu berarti berapa persennya? Berarti sekitar 60-an% ya saya benarnya. Saya juga nggak sempurna gitu. Ada teman saya di UGM tuh anak teknik yang cerdas banget, dia 260 ya. Tapi belum lolos juga. Jadi TBS-nya udah 260 tapi nggak lolos wawancara. Karena memang wawancaranya kurang bagus. Jadi teman-teman harus seimbang antara kemampuan berbicara dan kemampuan berpikir. Dan untuk teman-teman yang afirmasi, ngejarnya 110. Untuk yang reguler harus bisa 160. 160 juga bukan bukan yang tinggi banget juga ya teman-teman ya. Masih bisa dikejar. Sudah? Nih,
Afirmasi semalam ya, kayaknya ada. Tapi sama kok soalnya, sama soalnya. Tapi yang afirmasi itu kemarin nggak nyampe nomor ini, jadi saya belum mempelajari nomor ini. Karena kan untuk yang TBS, latihan TBS afirmasi kan saya bahasnya lebih pelan, jadi waktunya lebih panjang. Yuk gimana? Kita pakai manual aja ya. Jadi ada kemungkinan A, B, C, D, E. Terus A, C, B, D, E. Ini kayak genetika ya. A, D, B, D, E. Terus, oh ya, saya langsung ketemu. Ini jawabannya 10 ini. Jawabannya 10. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Nah ya, maaf teman-teman. A, E, terus B, C, D. Nah, ini kemungkinan pertama. Terus B. Oke, oke. Berarti ini 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. 5 5. 10 ya. Kenapa bisa 10? Kalau kayak gini kita abaikan yang mobil satunya nggak apa-apa loh. Kita nggak perlu, oh iya ya, nggak bisa diabaikan sih. Karena kan bisa jadi variasi juga. Misalkan yang ini 2, yang ini 3, terus gantian yang ini isinya 3, yang ini 2. Berarti jawabannya 20 dong. Jawabannya 20. Jadi ini kan 4 ya. Oke, ini agak susah jadi saya bahasnya gimana ya? Oke, oke, oke. Kenapa 20 gitu ya? Jadi ini mobil A, ini mobil B. Nah, kita fokus ke salah satu dulu. Kalau misalkan mobil A itu 2 orang, berarti mobil A kan 3 orang ya. Nah, variasi mobil A itu ada 2 orang itu apa aja? Tadi ada 10 kan? 10 apa aja? AB, AC, AD, AE. Ini kan ada 4 ya. Terus ini BA kan nggak mungkin diulang ya, karena kan sama. Berarti langsung lanjut. BC, BD, BE. Berarti 3. Berarti di sini berapa? 2. Berarti di sini 1. Kok bisa 2? Iyalah, kan CD, CE. Kok 1? DE gitu ya. Jadi gini. Oke. Nah, ini totalnya berapa? 10. Aduh, stylus pennya rusak. Aduh, rusak. Oke. Totalnya 10. Nah, kenapa 20? Karena kan ini kita balik. Gantian yang A 3 orang, yang B 2 orang. Kita balik. Ada berapa varies? 10 lagi. Berarti totalnya 20 gitu ya, teman-teman. Oke, sampai sini kita bisa akhiri. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Waktunya sudah pas. Ya, belum nih, masih 4 menit lagi. Kak, cara menentukan harus ditambah atau difaktorialkan apa? Menentukan ya. Cara menentukan tuh pakai logika sih. Tergantung kalimatnya ya. Kalau misalkan ini soal ini difaktorialkan ditambah sama dikali ya. Oke, kenapa ada yang ditambah, ada yang dikali? Kalau yang dikali tadi, jadi pertanyaannya apa sih? Ya. Oh, harus ditambah. Ini sebenarnya ditambah itu kan hasil faktorial ya, ya kan? Ini kan dari 4 faktorial.
4 tambah 3 tambah 2 tambah satu itu kan hasil dari 4 faktorial. Gitu. Terus kenapa 4? Karena kan orangnya 5. Kan nggak mungkin orang A ketemu orang A. Pasti menggandakan diri. Jadi nggak mungkin. Jadi harus kita kurangin. Jadi 4 faktorial. Bukan 5 faktorial lagi. Gitu ya. Jadi yang tanya tadi gimana? Sudah terjawab belum? Sebenarnya setiap peluang itu pasti ada faktorial kok. Dan selalu ditambahkan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita akhiri. Ayo ada yang tanya lagi teman-teman. Di sini kita hitungannya sharing ya, kita belajar bareng. Jadi saya tidak menggurui karena saya juga masih terus belajar. Saya juga skornya tidak tidak sempurna sekali. Ayo ada yang bertanya lagi teman-teman. Oh ada satu lagi. Oke kalau nggak ada kita akhiri ya. Kak minggu kemarin coba verbal dibaca. Minggu kemarin verbal belum ya, verbal belum. Jadi kita masih ke kuantitatif dulu, kita ke tengah dulu ya. Verbal itu kata kuncinya adalah menghafal kosakata ya. Kalau kosakata banyak pasti akan lebih mendukung ya. Biasanya orang bahasa yang pintar verbal ya. Nah, kalau orang saintek lebih pintar ini kuantitatif. Nah, tapi adil kalau soalnya. Karena kan soalnya itu ada 3 tipe, verbal, kuantitatif, sama penalaran. Nah, kalau penalaran ini yang murni penalaran, tidak tidak dominan ke saintek, tidak dominan ke soshum. Kalau orang soshum kan pasti menonjol di verbal, orang saintek menonjol di kuantitatif gitu ya. Nah, kalau penalaran semuanya menonjol gitu ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Ada yang tanya lagi? Oh ya, kita akhiri. Sudah bisa kita akhiri ya. Saya hapus dulu. Sebelum kita akhiri kita screenshot dulu. Kita dokumentasi. Mohon hidupkan kameranya teman-teman. Aduh, silang. Siapa yang mau screenshot ya? Nggak ada yang mau buka kamera, nggak apa-apa. Oke, kita screenshot dulu ya. Satu, dua, ini. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf bila ada kurangan, pasti banyak ya. Saya mohon maaf karena kita sistemnya sharing. Kita ketemu lagi minggu depan untuk membahas sebagian kuantitatif sama verbal. Untuk penalarannya minggu ke depannya lagi. Oke? Gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Kasih banyak ya.